Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi man shalla salatas subhi fil jamaah thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syams kana lahu sitrun minan nar wa bari'a minan nar. Al-hadis al-qanaqah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah, kita lanjutkan manfaat dan keutamaan sholat berjamaah. Manfaat dan keutamaan sholat berjamaah yang kelima, kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah summa jalasa, kemudian duduk, tidak langsung pulang. Jadi selesai sholat subuh bukan langsung pulang, tapi Allahumma antas salam, bukan assalamualaikum lantas pulang, tapi assalamualaikum Allahumma antas salam. Siapa yang sholat subuh berjamaah summa jalasa, kemudian duduk berzikir hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari, kana lahu sitrum minan nar, maka baginya ada tirai atau benteng minan nari, dari api neraka. Nah ini, jadi sholat jamaah subuh itu rajanya sholat berjamaah, karena pahalanya sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Kalau sholat isya pahalanya sama dengan tahajud setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir membaca Quran sampai terbit matahari, maka ada benteng minan nar, dari api neraka. Nah ini bagi yang masih waktunya longgar, tidak disibukkan dengan pekerjaan, bisa dicoba ya, minimal Sabtu dan Minggu. Nah ini kalau ada keperluan ya pulang selesai zikir. Makanya zikir ini saya panjangkan supaya mendapat hadis ini. Perkara terbit matahari nanti enggak nutut ya, kalau ada pekerjaan pulang, tapi kalau masih ada waktu nunggu tola'at syamsi. Itu hadisnya seperti itu. Yang keenam, man adrakal jama'a arba'ina yauman kataballahu lahu minan nar wa bara'atun minan nifaq. Manfaat dan keutamaan yang keenam, siapa yang bisa sholat berjamaah berapa lamanya? Arba'ina yauman, 40 hari, tidak putus 40 hari. Kata Nabi, kataballahu lahu, maka baginya dicatat oleh Allah bara'atun minan nar, pembebasan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan pembebasan dari sifat munafik. Nah, ini 40 hari. Makanya kalau jamaah haji Indonesia itu disetting oleh pemerintah di Madinah itu namanya arba'in, 40 waktu, 8 hari tidak boleh putus. Nah itu supaya orang haji itu betul-betul habis dosanya, tidak punya dosa sama sekali. Nah, ini yang ke-6, 40 hari berturut-turut dibebaskan dari api neraka
dan dibebaskan dari sifat munafik. Yang ketujuh, man shallal bardaini fil jamaah dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang sholat berjamaah bardaini, dua waktu yang sulit. Nah, bardaini itu aslinya waktu dingin, tapi diterjemahkan dua waktu yang sulit, ai sholat jamaah subuh dan ai sholat jamaah asar. Ini subuh itu waktu yang sulit, ngantuk-ngantuknya orang. Asar juga sulit, capek-capeknya orang bekerja. Tapi oleh Nabi diberi prioritas. Siapa yang bisa sholat berjamaah bardaini, dua waktu sulit, yaitu jamaah subuh dan asar, apa kata Nabi? Dakhalal jannata bighairi hisab, maka dia akan dimasukkan surga tanpa dihitung, langsung prioritas, langsung nggak pakai dihisab dulu, wes langsung masuk VIP. Nah, jadi kalau ada pemeriksaan nggak pakai diperiksa, langsung masuk. Ya, ini pahalanya sholat berjamaah bardaini, subuh dan asar. Makanya pesertanya subuh dan asar itu tidak banyak. Yang banyak maghrib karena pahalanya paling sedikit. Nah, yang subuh dan asar ini hanya orang-orang pilihan, tanpa ditolong oleh Allah untuk sholat jamaah subuh dan asar sulit dicapainya. Itu yang ketujuh, bi ghairi hisab. Siapa yang bisa menjaga dua sholat berjamaah waktu sulit subuh dan asar dibebaskan dari hisab. Yang kedelapan, man syahida sholatal jamaah kataballahu lahu dahiban wa raji'an asyra hasanat wa maha anhu asyara sayyiat wa rafa'a lahu asyra darajat. Barang siapa yang menghadiri sholat berjamaah, maka ditetapkan Allah baginya berangkat dan pulangnya 10 kebaikan setiap langkah. Jadi Bapak Ibu jamaah berangkat ke masjid itu setiap langkah diberi Allah 10 kebaikan, diangkat derajatnya 10 dan dihapus dosanya 10 setiap langkah. Maka pahalanya yang paling besar orang berjamaah itu rumahnya paling jauh. Seperti saya ini paling sedikit, nggak usah jangkat kok. Langsung waduh kono, ya pahalanya banyak. Mau setiap langkah. Nah, ning gua sepeda Pak, setiap ngegas, gas neng. Makanya kalau yang rumahnya dekat masjid, ya muter sik. Ya, sik sholat muter dulu, baru masuk. Nah, orang haji itu mengapa pahalanya besar? Karena jauh maktabnya 2,5 kilo, bahkan ada yang 7 kilo. Ini pahalanya sangat besar. Setiap langkahnya 10 kebaikan, 10 derajat dan 10 kejelekan dihapus oleh Allah. Dan yang terakhir yang ke-9, apa kata Nabi? Sholatin li jaril masjid illa fil masjid al jamaah rahmah wal furqatu adzabun. Orang yang rumahnya tetangganya masjid itu tidak sempurna kalau sholat di rumah. Nah ini, siapa yang rumahnya tetangga masjid, kata Nabi tidak sempurna sholatnya di rumah, dianjurkan ke masjid. Tetangga masjid itu apa? Imam Syafi'i memberikan arahan tetangga masjid itu 40 ke samping kanan, 40 samping kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 rumah. Itu termasuk tetangganya masjid. Siapa yang rumahnya tetangganya masjid, kalau tidak sholat di masjid, sholatnya di rumah sah, tapi kurang sempurna. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang manfaat dan fadilah
pentingnya sholat berjamaah, maka sholat kita tidak akan bisa khusyuk kecuali kita lakukan dengan berjamaah, karena antara satu jamaah dengan jamaah yang lain akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji kita dengan